Halo, Al-Bakhar. Halo, Ustaz. Ini kan punya antum ini sebelumnya itu kan punyanya siapa? Yusuf, Ustaz. Yusuf ya. Punyanya Yusuf Aditya ya. Iya, Ustaz. Apa yang beda antara punyamu sama punyanya Yusuf? Atau kesamaannya apa dulu? Samaannya dari pendapatnya di Yusuf di situ dicetuskan bahwasanya teori itu apa namanya dalam teori adapsi jadi ada kesamaan makna, Ustaz. Bukan ke sana, terlalu jauh antum memahaminya. Sama-sama membahas teori adopsi. Iya, Ustaz. Jelas kan? Sama-sama. Yusuf Iya. membahas tentang teori adopsi, antum membahas tentang teori adopsi. Oke ya. Iya. Saya itu hanya ingin melihat kira-kira apa yang sudah dicapai oleh Yusuf itu masih tetap atau antum perkaya. Apa bedanya? Lah itu baru bedanya apa? Antara punyanya Yusuf dengan punya antum itu. Mana? Bedanya ini, Ustaz. Kalau misalnya di teori adopsi di Yusuf tuh membahas tentang sejarahnya, Ustaz. Kalau di saya menambahkan bahwasanya teori adopsi itu tidak hanya sejarahnya, tetapi ada yang pakarnya, Ustaz. Yang dari pakarnya itu berpendapat mengenai teori adopsi tersebut, Ustaz. Begitu. Jangan bisa. Harus dalam konteks itu sama. Apa sih teori adopsi itu menurut Anda? Mestinya Kalau di sini harus sama. Apa sih teori adopsi itu? Harus sama antara antum dengan Yusuf. Apa? pengertiannya yaitu adopsi merupakan proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik berupa pengetahuan, kognitif, sikap afektif, habis itu maupun keterampilan psikomotorik pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh dan oleh masyarakat sasarannya. Jadi penyuluh itu apa namanya memberikan sebuah pengetahuan, sikap afektif dan keterampilan kepada seluruh masyarakatnya. Nah, sebenarnya ini kan bagian dari komunikasi pembangunan. Intinya di sini loh yang punyanya Surkawati. Oh ya, Ustaz. Adopsi inovasi merupakan sebuah proses pengubahan sosial dengan adanya penemuan baru yang dikomunikasikan kepada pihak lain, kemudian diadopsi oleh masyarakat atau sistem sosial. Ya kan? Iya, Ustaz. Misalnya salah satu contoh teori adopsi itu misalnya terlihat dari tentang dulu ya, misalnya masyarakat tuh dari fenomena IT itu kan, dari fenomena IT itu kan sebelumnya apa implikasinya? Sebelum teori apa? Sebelum IT itu maju seperti ini, tanah itu ada kan tempat strategis dan tidak strategis. Iya kan? Iya, Ustaz. Tapi sekarang dengan kemajuan IT ini ya, dengan kemajuan IT itu sudah tidak ada lagi tempat, tapi semakin banyak luas jaringan seseorang, semakin banyak follower, iya kan? Semakin banyak jaringan, semakin banyak follower, itulah yang menang. Bukan dia berada di tempat mana, tetapi itu loh yang dimaksud. Dan itu fenomena itu diadopsi sehingga banyak orang misalnya apa punya blog ya, terus punya apa podcast ya, podcast. Itu kan hampir semuanya kan. Iya. Politisi, bintang film, tokoh-tokoh legendaris itu semuanya punya, termasuk pengusaha-pengusaha sukses itu juga banyak yang punya blog. Ada Kaniskan, ada Hermanto, itu kan apa namanya mengakomodir fungsi tadi loh, fungsi
IT tadi ya digunakan dalam rangka untuk komunikasi politik, termasuk para politisi. Ya, untuk para politisi itu di situ. Bisa ya dipahami. Ya, Ustaz. Silakan, mungkin antum ingin nambahkan. Dalam mengadopsi Silakan suatu baca loh inovasi. ya, jangan baca. Dicari aja inti-intinya apa. Silakan. Ya, Ustaz. Poin-poin penting apa yang antum baca? Poin-poin penting yang saya baca di sini yang menurut saya penting yakni menurut Rogers dalam Van de Ven dan Hawkins menunjukkan bukti adanya tahap-tahap penyadaran inovasi oleh petani adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Seorang petani kan biasanya rendah ilmu, Ustaz. Nah, itu sangat bermanfaat bagi petani, yakni teori adopsi tersebut. Yang kedua, pengimbauan. Apa itu pengimbauan? Pengimbauan itu pembentukan dan pengubahan sikap. Wah, ini zamanan udah beda nih sama dahulu. Nah, harus membutuhkan inovasi dari teori adopsi. Misalnya sekarang zamannya udah nggak perlu nyangkul-nyangkul, capek-capek ke sawah. Sekarang udah ada canggihan teknologi, Ustaz. Jadi menciptakan alat-alat untuk pertanian dan pengubahan sikap cara pandang petani tersebut. Yang ketiga adalah implementasi. Ya, dalam situ implementasi adalah adopsi atau penolakan. Wah, ini nggak cocok. Maka petani akan melakukan feedback. Dia nggak cocok sama perubahan sekarang. Akhirnya dia mencari inovasi yang lain. Yang terakhir baru konfirmasi. Jadi penerimaan dari semua itu. Cukup Ustaz dari saya penambahannya. Coba yang lain, teman-teman yang lain. Apa ya poinnya? Apa poinnya? Poinnya itu seseorang petani itu dia menerimanya tuh dengan adopsi inovasi, Ustaz. Itu ada yang pertama pengetahuan, pengimbauan, implementasi, dan konfirmasi. Itu yang terakhir. Langkah-langkah seseorang dalam menerima teori adopsi tersebut. Malah jauh itu. Yang saya ceritakan tadi loh bagus. Yang tadi loh ada fenomena tentang adopsi tadi justru kelahiran IT tadi loh. Oh. Asalnya memang itu kan petani terus tersentuh oleh komunikasi, terus ada banyak perubahan. Sekarang itu malah justru tadi fenomena adanya hancurnya media-media mainstream, ya TV kan sudah mulai agak berguguran, ya kan? Justru sekarang terus koran-koran, majalah hancur kan, kayak Tempo, Jawa Pos, itu kan di situ. Itu penjelasan sisi. Makanya sekarang orang lebih banyak kayak Deddy Corbuzier. Dia punya jutaan orang kan. Iya, Abdul Somad itu di samping beliau diundang di mana-mana, itu kan juga juga memiliki ini kan Instagram punya, ini kan luar biasa. Itu loh sisi itu aja yang coba dijelaskan secara sisi teorinya tadi coba antum. Iya. Tadi kan yang antum jelaskan menurut Socrates 2005, Ustaz. Nah, di sini Ana menambahkan ada prosesnya, Ustaz. Proses adopsi tersebut. Ya. Ketika seseorang pertama kali mendengar suatu hal yang baru, misalnya di media-media itu, Ustaz, seperti ini sekarang lagi viral. Oh, ternyata sekarang jualannya lewat online. Maka seseorang tuh dia akan membuat suatu Instagram mungkin, Ustaz, untuk menambah followers biar jualannya laku, Ustaz. Ya, di antaranya Instagram dan sebagainya. Iya, di antaranya Instagram. Yaitu dia menerima informasi lalu menerapkan tersebut. Misalnya melihat toko-toko publik itu, Ustaz. Itu aja, Ustaz, dari saya. Oke. Itu aja satu fenomena lahirnya Instagram, terus vlog, podcast. Sekarang kan juga banyak ya, misalnya
kondisi pedesaan di Jakarta, di Amerika. Kita bisa mengakses kan sekarang lebih melalui video. Nah, hanya nanti tahapannya kayak apa itu antum jelaskan seperti tadi. Yang pemiliknya siapa itu? Pencetusnya teori siapa itu? Menurut Soekartawi, pencetusnya ialah Rogers Ustaz. Nah, Rogers itu loh yang terkenal tuh Rogers ya. Ini bagian dari komunikasi politik. Gitu ya, nanti tolong yang lain itu ya ini Roger ya. Lengkapnya siapa ini? Ini enggak ada loh malah. Antum tambah ya si referensinya termasuk Faisal Abdau ya, M. Bakhir itu jangan ini enggak ada enggak antum apa-apain itu punyanya Yusuf itu sama. Ya tolong tadi lo 3 hal tadi apa? Yang saya minta tadi apa? Memastikan narasumbernya itu sumbernya itu terpercaya, dipercaya. Kedua, memperbanyak referensi. Ini malah referensinya enggak ada. Antum sampaikan juga tetap enggak ada referensinya. Berarti kan sebenarnya memperkaya referensinya itu. Itu Al-Bakar ya. Ya, Ustaz. Tambah itu bisa. Ya, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Bahwa Zarazan, Amarudin, Alwi, Fajar, Raihan, Wahyuda, ada yang disampaikan? Atau tanya kepada Al-Bakir tentang teori inovasi tadi? Halo? Ada Ustaz. Ini ada. Silakan. Siapa ini? Amarudin atau Alwi? Cukup dulu ya, nanti tolong yang lain nanti begitu ya caranya. Baik Ustaz. Ada 3 poin. Tadi apa? Faisal. Antum kan sudah tak kasih modal materinya kakak kelas antum tadi. Untuk meningkatkan kualitasnya tadi jangan berpikir begitu ya. Ini kuat di sisi sejarah, ini kuat di sisi sosiologi, enggak begitu. Apa? Pertama tadi apa Faisal? Hanya menambahkan referensi. Memastikan referensinya itu terpercaya, bisa dipercaya. Ya kan? Caranya bagaimana? Kalau dulu misalnya hanya sekedar web apa diganti literatur yang jelas sumber informasinya, linknya jelas ya, bisa dilacak, penulisnya jelas, bukunya jelas, itu namanya terpercaya. Yang kedua itu adalah memperbanyak. Kalau dulu referensinya 1 ya tambah menjadi 3, 5. Kalau yang sama sekali nggak ada daftar pustaka ya dikasih. Dulu nggak ada, sekarang nggak ada. Itu namanya tidak memperkaya. Yang ketiga ukurannya adalah mempertajam pemahaman tadi loh ya, pemahaman tentang apa teori fenomenologi itu apa, teori malah bukan semakin bias itu. Tolong ya itu diperkaya. Kira-kira itu ya, sebelum saya tutup, ada yang ingin tanyakan? Cukup ya?